Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian yang judulnya analisis penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan perbankan syariah. Latar belakang, perbankan syariah menjadi alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Kegiatan perbankan syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip utama yang harus diperhatikan meliputi larangan riba, gharar dan maisir. Produk dan layanan bank syariah perlu dikaji untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini membahas penerapan prinsip syariah pada produk dan layanan perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, tetapi juga sebagai lembaga yang menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti pembiayaan, penghimpunan dana, transfer, dan berbagai layanan transaksi lainnya, sering dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Perbankan syariah menjadi salah satu alternatif dalam sistem keuangan Indonesia. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa saja prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah? Bagaimana penerapan akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpun dana? Bagaimana penerapan akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah dalam pembiayaan? Bagaimana kesesuaian produk dan layanan perbankan syariah dengan prinsip ekonomi Islam? Apa saja kendala dalam penerapan prinsip syariah? Ini yang akan kita bahas nanti di penelitian kali ini. Nah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu mengetahui prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan syariah, mengetahui penerapan akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana, mengetahui penerapan akad mudharabah, musyarakah, dan ijarah, menganalisis kesesuaian produk dan layanan dan prinsip ekonomi syariah, mengetahui kendala dalam penerapan prinsip syariah. Manfaat penelitian bagi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai prinsip syariah dan produk perbankan syariah. Jadi ini penting ya buat kalau kita bisa sosialisasi langsung ke masyarakat gitu, untuk masyarakat lebih tahu bank syariah itu seperti apa. Dan bagi bank syariah itu sendiri menjadi masukan untuk mengingatkan penerapan prinsip syariah. Kadang ada bank syariah yang mungkin lupa atau gimana, atau memang tidak menerapkan prinsip syariah. Bagi akademisi menjadi referensi dalam belajar dan penelitian ekonomi syariah. Jadi kita bisa terus belajar mendalam mengenai ekonomi syariah. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian perbankan syariah. Ya, ini penting juga buat kita teliti ya. Selanjutnya, prinsip-prinsip syariah. Larangan riba yang sama-sama kita ketahui, sering banget kita dengar. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah itu adalah ribanya. Terus ada larangan gharar, ketidakjelasan, di mana di bank syariah, di ekonomi syariah itu menekankan kepastian gitu, kejelasan. Larangan maisir, yang di dalam syariah maisir ini sangat dilarang ya teman-teman, karena haram hukumnya gitu kan. Terus keadilan, di syariah kita menekankan keadilan. Transparansi itu wajib, kita harus transparansi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya akad syariah. Ada akad wadiah atau akad penitipan barang atau dana. Terus ada akad mudharabah. Jadi kerjasama antara pemilik modal dan si pengelola usaha. Ada akad murabahah, jual beli dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui. Ada akad musyarakah, kerjasama dengan kontribusi modal dari para pihak. Jadi barengan gitu.
Nah, ijaro akad bermanfaat barang atau jasa dengan imbalan. Produk dan layanan perbankan syariah, menghimpun dana, ya sama seperti kayak bank konvensional pada umumnya ya. Tabungan, giro, deposit. Akadnya pakai apa? Ada wadiah dan mudharabah. Terus ada pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa. Akadnya pakai apa? Murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijaro. Ada jasa perbankan, transfer, pembayaran layanan transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Rangka berpikirnya, prinsip syariah, penerapan akad syariah kalian teman-teman bisa lihat sendiri lah, teman-teman juga paham dari kerangka berpikir tersebut ya. Nah, mungkin saya jelasin sedikit tentang kerangka berpikirnya ya. Nah, kerangka berpikir dimulai dari prinsip-prinsip syariah, kayak larangan riba yang tadi, larangan goror, larangan maisir, prinsip keadilan. Nah, itu prinsip-prinsip syariah. Lalu dilanjut dengan penerapan akad syariah. Apa aja akad syariah yang tadi? Wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, ijaro. Terus produk dan layanan perbankan syariah. Kayak tadi produk penghimpunan dana, produk pembiayaan. Nah, itulah. Terus produk dan layanan perbankan. Selanjutnya analisis kesesuaian. Analisis penerapan prinsip syariah, menganalisis sesuai akad dan layanan perbankan syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lalu hasil analisis penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan perbankan syariah. Jadi setelah kita pelajari semua, kita harus terapkan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, pendekatan studi keperpustakaan, sumber data, buku, jurnal, dokumen, dan sumber akademik. Pengumpulan data, studi keperpustakaan, dokumentasi, dan wawancara apabila diperlukan. Analisis data, mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, dan menarik kesimpulan. Nah, untuk dari penelitian terdahulu itu, penelitian mengenai akad murabahah menunjukkan pentingnya transferasi harga pokok keuntungan. Akad mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Akad musyarakah merupakan kerjasama dengan kontribusi dalam dua pihak. Lebih penerapan prinsip syariah menjadi pembeda penting antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip syariah secara lebih luas pada berbagai produk dan layanan perbankan syariah. Kesimpulan, jadi prinsip syariah menjadi dasar utama dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui penggunaan akad-akad syariah dalam berbagai produk dan layanan. Produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa perbankan harus memperhatikan ketentuan syariah. Analisis penerapan prinsip syariah penting untuk melihat kesesuaian dan kegiatan perbankan dan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip syariah dalam perbankan masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas dengar, teman-teman bisa langsung baca jurnal saya, langsung baca permasalahan penelitian saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.